Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salat beserta salam semoga tetap terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sebelum melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Sajah yang pada malam hari ini sudah sampai ke bab wudu. Namun sebelum itu saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana sih air itu dikatakan musta'mal. Jadi air musta'mal itu asy-Syafi'iyyatu. Adapun pengikut Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan definisi tentang air musta'mal itu seperti apa? Huwal ma'ul qalilul ladzi yu'addi bihi ma la budda minhu. Jadi air musta'mal itu adalah air yang sedikit yang dipakai untuk sesuatu yang wajib, seperti dipakai untuk wudhu atau mandi jinabat. Bekasnya air wudhu atau bekasnya mandi jinabat itulah yang dikatakan air musta'mal manakala jumlahnya sedikit. Nah, pengertian sedikit ini air yang kurang dari 2 kullah. Air 2 kullah itu seberapa sih ukurannya? Kalau orang Mesir menggunakan hitungan ritel, orang Basrah juga. Setelah disesuaikan dengan ukuran yang kita pakai sehari-hari, kurang lebih air 2 kullah itu adalah air yang sebanyak 216 liter. Kira-kira kalau bak mandi panjang 60 cm, lebarnya juga 60 cm, kemudian tinggi bak itu juga 60 cm, sehingga 60 kali 60 dikali 60 itu bak itu akan terisi dengan air kurang lebih 216 liter. Itulah air dikatakan air 2 kullah. Nah, kalau kurang dari 2 kullah itu, maka ini nanti yang akan dibahas, air yang sedikit itu. Jadi air musta'mal, air yang sedikit yang dipakai untuk sesuatu yang wajib. Apa sesuatu yang wajib itu? Wudhu atau mandi jinabat atau menghilangkan kotoran, najis. Jadi air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Maka jika seseorang berwudhu atau mandi jinabat min ma'in qalil, dari air yang sedikit itu, maka air sedikit itu kalau digunakan memasukkan tangan untuk membasuh tangan. Membasuh tangan adalah rukun wudhu yang nomor 3. Kalau airnya kurang, kemudian membasuh tangan, membasuh dalam artian membasuh tangan sebagai sebuah kewajiban, sebagai rukun wudhu, maka itu musta'mal. Nah, adapun air itu akan menjadi musta'mal bisyurutin dengan beberapa syarat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada 4 syarat air itu kemudian dikatakan musta'mal. Syarat yang pertama, air yang dipakai untuk melakukan tohoro yang fardu. Apa tohoro yang fardu itu? Wudhu. Ya, sholat kalau nggak wudhu nggak sah. Jadi bekasnya, air bekas dipakai untuk tohoroh yang fardu. Itu yang pertama. Apabila seseorang berwudhu untuk melaksanakan sholat sunnah, hukum wudhunya tetap fardu apa enggak? Orang yang mau sholat sunnah, wudhunya tetap fardu enggak? Fardu, karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Harus suci dari hadas. Atau untuk memegang Al-Quran, harus punya wudhu enggak? Harus. Ya, berarti itu toharoh fardu.
au nahwi dzalika atau sejenisnya. Apa yang sejenisnya? Misalnya berwudu untuk tawaf, karena tawaf harus punya wudu. Maka air yang kurang 2 kullah tadi tidak menjadi mustakmal karena memasukkan tangan dalam rangka memasukkan tangan nikah keng untuk nyelok, niat nyelok. Maka kalau mustakmal, kalau memasukkan tangan itu maksud dan tujuannya hanya mengambil air sebagaimana gayung, lo mustakmal. Atau air yang kita pakai untuk membersihkan muka supaya segar, bekas air digunakan untuk membasuh muka, bukan wudhu ya, bukan dalam rangka wudhu, hanya untuk mendinginkan wajah, mustakmal enggak? Tidak mustakmal. Contoh, ini air aqua, gulai capu, memasukkan tangan, kayak abeco misalnya. Nah ini, mustakmal enggak airnya? Mustakmal enggak? Enggak Pak, karena saya hanya membasuh tangan, bukan wudhu. Paham? Ki bingung kenapa paham? Paham Pak. Paham Ki. Jadi air sedikit yang kurang 2 kullah itu menjadi mustakmal kalau bekas dipakai untuk wudhu. Mungkin hanya untuk membasuh muka supaya seger. Bekas air membasuh muka itu tidak mustakmal Pak, karena membasuh muka bukan pekerjaan wudhu. Kalau tujuannya hanya untuk menyegarkan wajah, mendinginkan wajah misalnya, atau memasukkan tangan ke air yang kurang 2 kullah. Kalau hanya sekedar mencuci tangan, tapi yang jelas harus suci tangannya Pak. Kalau tangannya dalam keadaan mutanajis, maka airnya ikut mutanajis. Syarat pertama. Asyartu tsani, adapun syarat kedua, sekarang kita wudhu. Yang menjadi mustakmal itu adalah air yang dipakai untuk basuhan yang wajib, basuhan pertama. Rukun wudhu itu kan membasuh muka. Nah, bekas basuhan yang pertama ini yang mustakmal. Basuhan kedua dan ketiga mustakmal enggak? Tidak. Enggak mustakmal, karena basuhan kedua itu hukumnya sunnah, basuhan ketiga sunnah. Jadi air yang menjadi mustakmal itu adalah bekas air yang dipakai wudhu dalam basuhan pertama, basuhan yang wajib, basuhan yang fardu. Adapun basuhan kedua dan ketiga, karena basuhan kedua yang ketiga itu adalah sunnah, maka bekas basuhan yang pertama dan kedua itu tidak mustakmal. Maka seseorang yang membasuh mukanya di luar wadah, di basuhan pertama, basuhan pertamanya di luar wadah, kemudian dia memasukkan tangannya untuk membasuh basuhan kedua, untuk basuhan yang kedua dan ketiga, maka air itu tidak menjadi mustakmal. Basuhan kedua dan ketiganya sudah tidak mustakmal, karena basuhan kedua dan basuhan ketiga adalah basuhan yang sunnah. Itu syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga, airnya memang sedikit dari awal. Lakar lesekoni, lakar dari awal lekorang dari 2 kullah. Misalnya pada aing dari awal itu 2 kullah atau lebih, kemudian ebuk cabuk. Kalau lebih dari 2 kullah cabuk auduk ke dalam, itu kan tidak menyebabkan mustakmal. Nah, bila air yang sudah awalnya banyak, kemudian ebuk cabuk, kemudian dipisah-pisah ke tempat-tempat yang kecil, maka tidak menyebabkan air itu menjadi mustakmal karena dipisah-pisah menjadi jumlah yang sedikit. Maka sama dengan yang tadi, manakala misalnya air sekoni, air mustakmal dalam wadah-wadah yang kecil, pakai mangkok misalnya, yang diwadahi mangkok itu adalah air jelas air mustakmal, bekas wudhu basuhan pertama, kan mustakmal. 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok,
sampai sekian puluh mangkok, semuanya itu dalam mangkok masing-masing air mustakmal. Maka ketika ini dikumpulkan jadi satu, kemudian setelah dikumpulkan jadi satu jumlah airnya sampai 2 kullah, maka bekas air mustakmal tadi yang disatukan sehingga jumlahnya 2 kullah atau lebih sudah boleh dipakai untuk wudhu, tidak lagi menjadi mustakmal. Paham di? Kemudian syarat yang nomor 4, air itu menjadi mustakmal apabila sudah terpisah dari anggota wudhu. Kalau masih nempel di pipi itu belum mustakmal, Pak. Tapi kalau sudah terpisah jatuh, itu baru mustakmal. Paham Ji? Mungkin badanang muah masih ada di wajah, itu belum dikatakan mustakmal. Jadi air mustakmal itu adalah air yang dipakai untuk tohara fardu, baik itu wudhu atau jinabat, mandi besar, yang dipakai untuk basuhan pertama, basuhan wajib. Kalau basuhan kedua, basuhan ketiga, itu kan hukumnya sunnah. Dan yang sudah terpisah dari anggota badan, anggota wudhu kalau berwudhu, itu baru mustakmal. Maka seumpamanya kulah wudhu pakai air segini, seram ke muka. Nah ini kalau ada bagian yang kering, maka yang basah itu ditarik yang kering sampai merata satu muka. Karena yang masih nempel di basah, badan masih menempel di pipi, itu belum mustakmal, Pak, karena belum terpisah. Maka bisa diseret sampai rata. Cukup ini basuhan pertama, bekasnya basuhan pertama. Adapun basuhan kedua, misalnya membasuh muka untuk kedua kalinya, misalnya mangkok, ya boleh dituangkan ke wajah sambil lalu di etadai, nggak masalah basuhan yang kedua. Paham Ji? Jadi jak was-was Pak, mulai semakin jak was-was. Neke saya gocak aing mustakmal. Katina apa sumbawana wudu jeding. Basuhan pertama alat tes sekone. Boleh enggak? Kalau jumlahnya sedikit, mun saanya metam pesan kan mesti sekone, Pak. Itu tidak menyebabkan air seneng bak mandi itu menjadi mustakmal. Yang penting jumlahnya sedikit, jangan sampai air yang ada di bak itu lebih banyak yang mustakmal sama yang tidak mustakmal. Itu mungkin ngatam pesan nih sekone. Nah, masalah hukumnya air mustakmal itu semua imam madhab itu mengatakan tidak boleh dipakai untuk mensucikan. Imam Syafi'i tidak najis airnya, misalnya kelamping alat air mustakmal tidak menjadi najis, hanya airnya tidak bisa dipakai untuk wudu. Imam Hambali sama, Imam Hanafi sama. Yang beda hanya Imam Malik mengatakan air mustakmal itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan air mustakmal. Orang yang berwudu atau mandi jinabah menggunakan air sekone, cara mandinya misalnya tanang celok aki karena tidak ada gayung misalnya. Jadi mundut airnya mandi atau wudu nyapu. Kalau nyapuknya nikah niat ightiraf, niat nyelok sebagaimana gayung, maka tidak menyebabkan air itu mustakmal. Nah, kapan supaya air ini tidak menjadi mustakmal? Maka tempat niat ightirafnya itu niat nyelok, kan? Maka niatnya itu setelah membasuh muka. Kalau untuk membasuh muka tidak usah niat, karena sudah pasti ngambilnya itu bukan untuk melakukan rukun wudhu, karena yang akan dibasuh adalah muka. Pasti ngambilnya itu bukan untuk melakukan rukun wudhu. Tapi kalau untuk membasuh tangan, nah disitulah harus diniatkan bahwa masuknya tangan ke aing nikah lil ightiraf, keng nyelo.
Kenapa harus diniati dengan tegas? Supaya membedakan antara nyelok di membasuh. Karena rukun yang akan dikerjakan membasuh tangan. Maka harus diniatkan dengan jelas bahwa masuknya tangan ke air itu lil iqtiraf, untuk nyelok, bukan untuk melakukan rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh tangan. Pon, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke wudhu tentang air mustakmal. Atau misalnya sampai anak wudhu, ampo bade mun sewas-sewasan Pak. Wudhu ke jeding, masuk ke jeding. Lah air yang jatuh yang ada di depannya itu terkadang loe kalah Pak, ngalak sejauh. Karena menganggap air yang jatuh sudah bercampur itu mustakmal. Padahal air mustakmal bercampur kembali dengan air yang banyak itu tidak jadi mustakmal, gagal mustakmalnya. Jadi walaupun wudhu langsung ke bak mandi, air yang jatuh itu otomatis kan campur dengan air yang banyak, maka diambil lagi tidak apa-apa. Jadi Rasulullah dulu sekut berwudhu dengan istrinya itu di wadah yang sama. Rasulullah. Lah ini gambaran Pak, bahwa zaman dulu, zaman Rasulullah itu sulit air. Jangan bayangkan wudhunya Rasulullah seperti sampean wudhu sekarang, war-suwaran ngalak semelon, nah ngalak seojengah. Jadi gitu. Tentang air mustakmal nih. Jadi seperti itu. Ampun Ki. Nah, cukup. Wallahu a'lamu bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.